Haleluya, puji Tuhan, kita berjumpa lagi di program Renungan Tengah Minggu. Luar biasa ya. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dimanapun sekarang ini berada, saya berharap semua dalam penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita tetap percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Itulah sebabnya hari ini saya memberikan judul renungan kita dengan judul Percaya akan Penyertaan Tuhan. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagai orang percaya yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan dan yang selalu ingin hidup seturut firman-Nya, sesungguhnya kita sebagai orang percaya ini harus menghayati akan penyertaan Tuhan ini. Jangan sampai penyertaan Tuhan yang sangat nyata di dalam hidup kita ini sama sekali tidak kita hayati. Bahwa sesungguhnya Roh yang Maha Tinggi itu ada dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Sehingga kemanapun kita pergi, seharusnya kita tidak perlu takut apapun. Ya, walaupun kita ada dalam kesendirian di rumah pun, kita tidak akan sampai dibiarkan sendiri. Sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan menemani kita. Tuhan melindungi kita dari segala hal. Kita ingat apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 23 ayat 4 ini sangat terkenal. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi, kalau masih ada yang takut dengan roh jahat, ya, takut terhadap adanya sihir, tenung, bahkan takut terhadap penyakit atau yang terkenal sekarang ini COVID-19 yang hari-hari ini kita semua hadapi. Nah, jika kita masih takut, itu tandanya kita belum benar-benar menghayati penyertaan Tuhan ini. Kalau kita benar-benar menghayati penyertaan Tuhan, ya, bahwa Tuhan menyertai kita, maka kita tidak akan takut dengan semuanya itu. Yang penting kita telah mengerjakan bagian kita. Apa bagian kita? Yaitu menjaga protokol kesehatan dengan benar. Ya, kita tidak perlu takut atau bahkan mengejar-ngejar iblis ke perempatan-perempatan jalan dan mengusir setan di situ. Bahkan mungkin membuat doa keliling, doa peperangan. Karena peperangan yang sesungguhnya bukan itu. Kalau setan diusir dari perempatan itu, dia akan pindah ke perempatan yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya yang perlu diusir adalah kesesatan dalam pikiran kita. Karena kesesatan inilah yang membuat hidup kita ini tidak berkenan kepada Tuhan. Soal iblis, setan, dan roh jahat dan sebagainya itu, kita jangan khawatir. Karena Roh Allah yang Maha Tinggi ada di dalam diri kita. Mari kita baca di dalam suratan 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia.
mereka, yaitu roh-roh jahat itu, tidak akan bisa menyentuh kita. Nah, sekarang yang perlu kita khawatirkan adalah apakah aku sudah hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1, ya, 1 Tesalonika 4 ayat 1, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan menasehatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Marilah kita perkarakan hal ini, kita pikir-pikirkan hal ini, kita renung-renungkan hal ini. Apa saudara? Hidup berkenan kepada Tuhan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Inilah bagian kita selama masih ada kesempatan untuk hidup di akhir zaman ini. Dan yang perlu kita ketahui ialah janji Tuhan tadi yang berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia menyertai kita selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.